Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Skorpas. Kali ini kita akan membahas latihan soal tentang cermin cekung. Nah, sebelum membahas latihan soal tentang cermin cekung, hendaknya kita memahami sedikit materi tentang cermin cekung ya. Nah, bagaimana sih cara menentukan pembentukan bayangan pada cermin cekung? Pembentukan bayangan pada cermin cekung bisa kita cari menggunakan persamaan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Lalu untuk fokus atau nilai F sendiri itu bisa kita cari menggunakan setengah dari R. Nah, untuk perbesaran bayangannya bisa kita cari menggunakan persamaan M sama dengan nilai mutlak dari S aksen per S sama dengan nilai mutlak dari H aksen per H. Nah, apa sih itu F, S, S aksen, R, maupun M? Nah, untuk F sendiri merupakan jarak fokus ke cermin, bisa dalam satuan cm atau meter. Kalau S itu adalah jarak benda ke cermin, kalau S aksen adalah jarak bayangan ke cermin. Untuk R sendiri merupakan jari-jari cermin, H aksen merupakan tinggi bayangan, H merupakan tinggi benda, dan M adalah perbesaran bayangan benda. Nah, kita perlu mengingat beberapa hal, yaitu yang pertama, fokus cermin cekung bernilai positif dan fokus cermin cembung bernilai negatif. Jika S aksen atau jarak bayangannya bernilai positif, maka bayangan yang dibentuk bersifat nyata dan terbalik. Jadi nyata itu pasangannya terbalik ya teman-teman. Jika S aksen bernilai negatif, maka bayangannya bersifat maya dan tegak. Dan yang terakhir, jika M sama dengan 1, maka bayangan dan benda sama besar. Jika M lebih besar dari 1, maka bayangan diperbesar. Jika M kurang dari 1, maka bayangan diperkecil. Nah, untuk memahami materi yang sudah kita pelajari tadi, yuk kita kerjakan latihan soal nomor 1. Sebelumnya, kalian harus menyiapkan buku dan alat tulisnya ya. Mari kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama, catat informasi yang kita ketahui dari soal. Benda setinggi 6 cm berada di depan cermin cekung yang berjari-jari 30 cm. Bila jarak benda ke cermin 20 cm, maka tentukan jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, serta sifatnya. Kita punya beberapa informasi di sini. Yang pertama, kita catat dulu, diketahui tinggi benda atau H adalah 6 cm, berjari-jari 30 cm atau R. Nah, dari nilai R ini kita bisa menentukan fokusnya. Fokus adalah 1/2 R. Jadi fokus adalah 1/2 dikali 30. Jadi fokusnya adalah 15 cm. Lalu jarak benda ke cermin adalah 20. Jarak benda ke cermin itu simbolnya S, 20 cm. Yang ditanya pertama adalah S aksen atau jarak bayangan. Yang kedua adalah perbesaran bayangan atau M. Yang ketiga adalah tinggi bayangan atau H aksen. Yang terakhir sifat bayangannya. Nah, kita bisa cari di atas ya teman-teman, biar space-nya lebih banyak. S
aksen itu bisa kita cari menggunakan persamaan yang ini, yang atas. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/F, F nya ini adalah 15, berarti 1/15. Maaf, kita rapikan tulisannya. 1/15 sama dengan 1/S nya adalah 20 cm. 20 ditambah 1/S aksen. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini kita bisa memindahkan 1/20 ke sebelah kiri, sehingga 1/20 ini kan positif, jika dipindahkan ke sebelah kiri jadi negatif. 1/15 dikurangi atau negatif 1/20 sama dengan 1/S aksen. Nah, kita samakan penyebutnya, jadi 60 dibagi 15 itu 4, dikali 1 itu 4, dikurangi karena tandanya negatif, 60 dibagi 20 itu 3, dikali 1 itu 3. Lalu 4 dikurangi 3 itu 1. 1/60 sama dengan 1/S aksen. Lalu, nah itu kita tinggal balik aja, 60/1 sama dengan S aksen per 1. Jadi S aksen sama dengan 60 cm. Nah, yang B kita cari M atau perbesaran bayangan menggunakan persamaan S aksen per S. M sama dengan nilai mutlak dari 60 dibagi S nya itu adalah 20, jadi M sama dengan 60 coret 6 bagi 2 itu 3. Lalu kita cari yang poin C. Poin C itu adalah tinggi bayangannya. Kita bisa cari menggunakan persamaan ini. M sama dengan H aksen per H. M sama dengan H aksen per H. M nya kan sudah ketemu ya teman-teman. M nya 3. Kita masukkan nilai M. 3 sama dengan H aksennya itu, kita cari H aksen per H-nya ini adalah 6. Jadi kita bisa kalikan silang. 3 ini kan sama dengan 3/1, jadi kita bisa kalikan silang. Jadi H aksen dikali 1 sama dengan 3 dikali 6. H aksen sama dengan 18 cm. Untuk yang terakhir atau poin D, yaitu sifat bayangan. Nah, kita hanya perlu mengacu pada nilai S aksen dan nilai M. S aksen yang diperoleh adalah 60. Berarti S aksennya positif ya. Lalu jika S aksen bernilai positif, maka bayangan yang terbentuk itu bersifat nyata dan terbalik. Lalu jika M-nya ini lebih besar dari 1, maka bayangan diperbesar. Karena M-nya lebih sama dengan 3, maka M lebih besar dari 1, maka bayangan diperbesar. Lalu sifat bayangan yang dibentuk adalah pertama nyata, lalu pasangannya nyata itu adalah terbalik, lalu diperbesar karena nilai M lebih dari 1, nyata karena nilai S aksen adalah positif. Jadi untuk latihan soal kali ini cukup sampai di sini ya. Jika ada yang belum dimengerti,
Silakan diulang-ulang lagi videonya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komentar ya. Sampai jumpa lagi.